Balapan liar dengan menunggang motor sudah lama kita dengar. Yang ini adu lari, tapi bukan di gelanggang olahraga, tapi di jalan umum. Inilah balap lari liar. Belakangan, adu balap liar menjamur di sejumlah daerah. Lokasinya tersebar di Cikarang, Karawaci, Kalisari, Depok, Tangerang Selatan, Bogor, Yogyakarta, Ponorogo. Ada pula di kota-kota luar Pulau Jawa seperti di Palembang dan Padang. Aksi mereka beradu lari di jalanan kerap viral dan menjadi perbincangan. Balap lari tidak punya aturan baku. Semua ditentukan sendiri oleh kontestan lari sesuai dengan kesepakatan mereka. Jaraknya pun bervariasi. Tapi yang populer adalah lari jarak pendek, yaitu 100 meter. Ada pula adu lari dengan jarak 1 kilometer. Itu pun dilakukan dalam beberapa babak. Spek atau spesifikasi balap lari liar menjadi syarat kunci untuk menggelar perlombaan yang satu ini. Tujuannya adalah untuk mencari lawan tanding yang sepadan. Ada beberapa syarat spek yang diperhatikan dalam menentukan lawan tanding. Di antaranya berat badan, tinggi badan, teknik lari, dan spesialisasi berdasarkan jarak. Misalnya spesialis 100 meter, 500 meter, dan 1 km dalam mencari lawan tanding. Seorang kontestan balap liar juga mencantumkan status perokok dan non-perokok. Itu berguna untuk mencari beda spek sehingga tidak bisa saling dipertandingkan. Balap lari liar adalah jenis olahraga yang beresiko cedera tinggi. Resiko cedera besar mengancam, terutama jika si pelari terlalu kencang berlari, tidak terlatih, tidak pernah lari, dan tiba-tiba berlari dengan kekuatan penuh. Yang paling fatal, balap lari liar bisa menyebabkan serangan jantung, terutama bagi peserta lomba yang perokok. Pada sebagian kasus, balap lari liar dapat menurunkan imunitas tubuh. Selain itu, fenomena balap lari liar dapat menciptakan klaster baru COVID-19 karena adanya kerumunan massa yang menyaksikan laga di jalanan. Itu tadi resiko terhadap kesehatan. Resiko lainnya, warga yang nekat balap lari liar di jalanan terancam hukuman pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang tentang Jalan. Pasal 12 menegaskan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, dan fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan. Mereka yang nekat dan sengaja adu balap lari di jalan dan menonton laga itu bisa dijerat hukuman penjara. Ini diatur dalam pasal 66. Mereka yang melanggar pasal 12 ayat 1 terancam hukuman pidana paling lama 18 bulan atau denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Yang melanggar pasal 12 ayat 2 terancam pidana penjara 9 bulan atau denda paling banyak 500 juta. Dan pelanggar ayat 3 terancam pidana penjara 3 bulan atau denda 200 juta rupiah. Mereka yang lalai mengakibatkan terganggunya fungsi jalan juga terancam pidana dan denda. Ini dia sanksinya. Selain melanggar aturan jalan dan ketertiban umum, ternyata ada pula balap lari liar yang berbau unsur judi. Perputaran uang dalam sekali lomba berbeda. Contohnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Setiap peserta dikenai biaya pendaftaran sebesar Rp50.000 hingga Rp100.000. Uang itu nantinya akan dibagikan kepada pemenang lomba lari serta warga yang bertindak sebagai wasit. Sementara di Kota Bekasi, pemenang lomba bisa mendapatkan uang lebih dari Rp1 juta dalam satu kali pertandingan. Lain halnya di daerah Cibitung, besarnya taruhan bisa mencapai Rp9 juta. Ada yang berminat olahraga lari? Sebaiknya jangan melakukannya di jalanan. Ini merupakan olahraga yang murah meriah karena tidak membutuhkan alat.
Dengan bermodal sepasang sepatu dan baju yang nyaman untuk menyerap keringat, Anda dapat berlari di sekitar rumah Anda. Lari termasuk jenis olahraga yang digemari. Hasil riset Sun Life Financial Index Asia tahun 2016 menyebutkan 60% responden memilih lari sebagai olahraga yang paling ingin dilakukan. Dan lari bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya, membangun tulang yang kuat, memperkuat otot, dan meningkatkan kebugaran kardiovaskular, serta bagus untuk menjaga berat badan yang ideal.